Makan bergizi, makan siang gratis dan bergizi, kira-kira begitu. Mas Gibran lincah jalan-jalan, lihat belusukan ke sana kemari. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu kira-kira peribahasa yang mengatakan itu. Jadi anak itu nggak jauh dari bapaknya. Bapaknya aktif sekali. Saya ngomongin Pak Jokowi nih. Selamat pagi Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dulu waktu jadi presiden aktif tuh. Wah, belusukan sana kemari, belusukan sana kemari. Mas Gibran jadi wakil presiden, begitu juga aktif. Belusukan, memonitor makan siang bergizi gratis. Makan bergizi, makan siang gratis dan bergizi, kira-kira begitu. Jalan-jalan, bagi-bagi buku, panggil-panggil menteri, terima tamu-tamu kenegaraan. Oke, lincah betul Mas Gibran. Pak Prabowo tidak lincah memang. Jadi dia kebijakan-kebijakan nampaknya. Lagi mempersiapkan kabinet kan, Lembah Tidar. Kemudian pemimpin kabinet pertama memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan, arahan-arahan, harus kerja cepat. Rakyat Indonesia tidak boleh lagi ada yang miskin. Tidak boleh lagi ada 70 tahun menarik becak. Wah itu Pak Prabowo tuh. Sementara Mas Gibran lincah jalan-jalan. Lihat belusukan kesana kemari. Biasanya yang disenengin masyarakat nih, yang lincah kayak Mas Gibran begini. Jalan-jalan, kelihatan, karena kerja, manggil menteri. Kemarin terakhir saya baca manggil menteri, kepala BKKBN dan wakilnya. Sebelumnya, terus ini ketemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahas kesejahteraan guru. Wah, terus rame nih di komennya Satgas Kritik, medsosnya saya, rame tuh. Itu kalau wapres lincah gitu, boleh gak sih? Sebetulnya sih, kalau dia udah izin dari sama Pak Presiden boleh. Tapi kalau dia nggak izin, ya sebetulnya nggak boleh. Tapi kelihatannya kan Pak Prabowo juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau Pak Prabowo ngerasa nggak apa-apa, ya kita ngapain sewot? Nggak ada gunanya juga orang presiden bosnya juga nggak sewot. Terus kenapa kita pertanyakan boleh apa nggak? Jadi ya silakan aja. Mungkin Mas Gibran sedang mempersiapkan langkah-langkah politik dia selanjutnya. Kan selama ini kan dia di underestimate tuh. Wah ini bisa nggak nih? Wah ini bisa nggak gitu. Tapi dia membuktikan supaya tidak underestimate, dia lincah kerja. Ngapain tuh? Bagi-bagi buku gitu kan. Monitor, ini kira-kira gimana, suka nggak dengan masakannya, suka ya dengan masakannya, ada apa aja masakannya. Wah, terus panggil-panggil menteri gitu ya, supaya nggak di underestimate. Jadi dia kelihatannya bisa kerja ya, gitu doang padahal. Ini nggak apa-apa lah ya. Pokoknya saya sih gini, aturannya wapres itu kalau diem aja, nggak dikasih tugas sama presiden, itu boleh secara undang-undang. Tapi kalau dia mau lincah sendiri, boleh juga. Kalau saya sih menilai memang ya Mas Gibran kan udah jadi makhluk politik ya. Jadi wajar kalau kemudian dia juga bergerak ke sana kemari untuk mempersiapkan langkah politik dia selanjutnya. Dan selama atasannya Pak Prabowo nggak marah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih mestinya Mas Gibran melakukan belusukan yang sesuai dengan arahannya Pak Prabowo tuh. Supaya rakyat Indonesia tidak ada lagi yang miskin. Jadi dia mesti belusukan untuk melihat kemiskinan-kemiskinan di Indonesia. Di ujung-ujung perbatasan. Jadi jangan cuma yang dekat-dekat aja gitu. Tapi belusukan benar-benar ke daerah-daerah yang memang miskin. Yang membutuhkan uluran tangan seorang wakil presiden. Ini juga ini keren memang. Kalau menurut saya sih memang Mas Gibran mencontoh caranya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan begitu tuh. Setiap citra baik yang dilakukan karena perbuatan yang baik, walaupun kecil, itu harus diliput media. Supaya apa? Orang-orang tahu kalau dia kerja. Jadi selama ini kan orang-orang bilang atau meragukan, wah ini bisa nggak nih, dia panggil menteri. Pak Abdul Muti terakhir, kemudian kepala BKKBN. Sebelumnya memonitor atau mengunjungi MRT. Itu supaya dia oke. Jadi memang dia nampaknya ada beban ya supaya bisa tampil sebagai wakil presiden yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dia seperti ingin menampilkan bahwa memang saya pantas dan layak sebagai wakil presiden. Bukan seperti yang diteorikan oleh dalam teori tentang leadership mediocre atau pemimpin yang mediocre. Jadi dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Jadi makanya dia lincah kesana kemari. Menurut saya nggak apa-apa. Jalani aja terus, tapi yang paling penting adalah koordinasi dengan Pak Prabowo, Mas Gibran. Itu tadi kalau pesan saya sih, jangan yang mudah dicapai aja, tapi memang daerah-daerah yang memang membutuhkan uluran tangan seorang wakil presiden untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di situ. Daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pantai, daerah-daerah yang menurut data Bappenas memang kemiskinannya masih banyak. Gak usah jauh-jauh juga ya, di Jawa Barat juga ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Banten ada, ya dikunjungi lah. Itu
gitu, supaya representasi negara itu ada melalui Mas Gibran. Gitu kira-kira Mas Gibran ya. Mas Gibran ada pertanyaan? Enggak ya. Ada pertanyaan, tapi Mas Gibran gini, mudah-mudahan Mas Gibran nonton ya. Jadi gini nih Mas, ini sekalian curhat nih. Jadi tuh Satgas Kritik tuh pengen juga keliling-keliling gitu. Jadi ngundang bersama-sama dengan narasumber, berkegiatan bersama tuh. Itu bisa juga mungkin Satgas Kritik nanti Mas Gibran belusukan, Satgas Kritik ikut. Jadi di shootnya sama Satgas Kritik. Tapi ya hostnya ya saya, ya, siapa lagi gitu. Nggak ada juga ke saya. Jadi saya kadang-kadang nanyanya suka begitu gitu kan. Nggak apa-apa juga kan, biar kita akrab kan. Nah itu kalau nanti Mas Gibran nonton, bolehlah itu Satgas Kritik diajak ya. Kita nggak susah-susah lah nanyanya. Kemudian kelihatannya bagus juga tuh buat popularitas Mas Gibran, karena Satgas Kritik yang nonton banyak. Walaupun munculnya jam 19, itu jam 23 masih ada yang nonton. Terus-terusan masih ada yang nonton terus. Itu ya, selamat bekerja Mas Gibran, semoga sehat ya. Langkah-langkah politiknya bisa tertata dengan baik. Gitu aja Mas, salam buat Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio, Satgas Kritik, hanya di YouTube-nya TV One News. Ini kalau saya tutup langsung pada pengen tepuk tangan. Jadi kita tahan aja. Jadi tangannya begini semua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.